Kemudian juga di antara akhlak iblis ya, untuk menggoda manusia, dia menghiasi maksiat supaya kelihatan indah. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali. Wa zayyana lahumusy syaitanu a'malahum. Syaitan menghiasi amalan mereka sehingga menjadi indah. Dan iblis sudah pernah bersumpah di hadapan Allah dalam surat Al-Hijr ayat 39, dia berkata, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Dia bersumpah, ya Rabbku, ya sungguh aku benar-benar akan menghiasi maksiat bagi mereka di atas muka bumi, dan sungguh benar aku akan menyesatkan mereka. Jadi syaitan menghiasi maksiat menjadi indah, maksiat yang dilakukan. Sampai sebagian ulama seperti Ibnu Katsir menyebutkan, syaitan mengatakan, aku akan buat mereka gelisah kalau tidak maksiat. Dan itu yang dialami oleh orang-orang yang sudah kecanduan. Kalau mereka tidak bermaksiat, mereka gelisah. Kalau sudah sering minum isap rokok, kalau enggak merokok gelisah, masih ada yang kurang. Bahkan sebagian dai ada yang entah lagi konslet, dia bilang kalau rokok bagi saya wajib. Kenapa? Kalau tidak merokok saya tidak bisa ngajar. Itu namanya kecanduan, Mas. Ya, itu namanya kecanduan. Ya. Sampai dia bilang bukan sunnah lagi, bukan makruh, bukan haram, bukan sunnah, apa? Wajib. Karena kalau tidak merokok tidak bisa ngajar agama katanya. Ini enggak benar seperti ini. Sama nanti orang mabuk juga begitu. Kalau enggak mabuk saya enggak bisa tenang. Sama kalau sudah sakau orang-orang narkoba, kalau enggak saya pakai narkoba saya enggak tenang. Terus jadi wajib pakai narkoba. Ini syaitan menghiasi sampai perkara yang makruh atau haram, bahkan haram sampai dibilang bukan sunnah lagi, jadi apa? Wajib. Bahlul ini. Subhanallah. Bisa bagaimana dia nekat mengatakan rokok hukumnya apa? Wajib. Dan demikian juga kecanduan-kecanduan yang lain. Sampai seorang benar-benar kecanduan, kalau dia tidak melakukan dia gelisah. Sampai disebutkan oleh seorang ahli minum bir, ahli khamar, dia mengatakan saya minum secawan khamar, akhirnya saya minum secawan khamar bukan untuk kenikmatan lagi, tapi untuk menghilangkan kecanduanku, saya menderita kalau tidak minum. Jadi bukan lagi kenikmatan, tapi kata menghilangkan kesengsaraan. Sama seperti ketika seorang sudah sakau, kalau tidak narkoba dia sengsara. Demikianlah orang sudah kecanduan maksiat. Maksiat apa saja? Minum khamar, berzina, nonton film Hollywood ya. Film Korea, kalau tidak nonton kayaknya kurang sip ya. Kurang sip. Kalau tidak nonton gelisah. Ini kecanduan adalah dari tazyinus syaitan. Syaitan menghiasi. Syaitan menghiasi. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, innal mar'ata auratun idza kharajat istashrafa syaitan. Sungguhnya wanita itu adalah aurat. Kalau dia keluar rumah maka syaitan mengintai. Buat apa? Untuk menjadikan dia jerat untuk menggoda para lelaki. Maka dihiasilah wanita di hadapan para lelaki. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, innal mar'ata tuqbilu ala surati syaitan wa tudbiru ala surati syaitan. Sungguhnya wanita itu kalau datang dalam bentuk syaitan, kalau balik juga dilihat dalam bentuk syaitan. Maksudnya kata para ulama, syaitan menghiasi. Sehingga seorang laki kalau melihat wanita dari depan kelihatan luar biasa, kalau dari belakang juga luar biasa, bahkan lebih indah daripada istrinya. Padahal istrinya lebih cantik daripada wanita tersebut, tapi kata orang rumput tetangga lebih hijau. Kenapa? Ada syaitan yang menghiasi. Ada syaitan yang menghiasi. Kalau ngobrol sama istri biasa-biasa saja, tapi coba kalau ngobrol sama istri orang, semangat, bergetar, bergelora. Karena setan menghiasi. Kalau sama istri biasa hambar, istri sendiri ya. Ini namanya setan menghiasi maksiat. Di antaranya setan menghiasi syirik, sehingga syirik seakan-akan suatu yang syar'i ya. Syirik suatu yang syar'i, seperti ketika syaitan menghiasi Ratu Balqis ketika masih kafirah bersama pengikutnya. Kata burung hudhud, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil. Aku mendapati Ratu Bilqis dan rakyatnya sujud kepada matahari, tidak sujud kepada Allah, dan syaitan telah menghiasi perbuatan mereka. Itu syaitan bilang apa? Matahari bermanfaat,
Dengan matahari maka berbagai macam kehidupan bisa ada. Dengan matahari kita bisa melihat indahnya dunia. Kalau tidak ada matahari, sehingga dihayalkan bahwasanya matahari sumber kebaikan, maka hendaknya sujud kepada matahari. Sama seperti sebagian orang ada yang beribadah kepada sapi sampai cari keberkahan dari kencing sapi, ya. Kencing sapi dikumpul kemudian diminum atau diusapkan ke wajahnya. Di antara mereka yang berkata, kenapa kita begitu kepada sapi? Karena sapi adalah hewan yang tulus, lebih tulus daripada seorang ibu. Kalau ibu nyusui masih harap pamrih dari anaknya, tapi kalau kita ambil susu sapi, ikhlas dia. Bukan ikhlas, sapi bahlul. Tapi syaitan menghiasi sehingga membenarkan seakan-akan itu hal yang benar, itu hal yang legal. Ketika kita ambil air kencing sapi kemudian taburkan ke tubuh, dianggap sapi adalah Tuhan atau tunggangan Tuhan. Ini semua syaitan menghiasi. Orang berakal tahu sapi ya diciptakan untuk tunduk kepada kita, untuk kita manfaatkan, untuk kita makan dagingnya, atau untuk bajak sawah, bukan untuk kita ibadahi, ya. Akal menunjukkan kalau beribadah harus kepada yang lebih hebat, bukan kepada yang lebih di bawah. Dan banyak seperti ini. Seperti orang-orang yang minta-minta kepada mayat-mayat. Kalau minta pada Allah langsung, kamu siapa? Allah tidak bakalan lihat kamu. Kamu siapa? Manusia ada miliaran, emang kamu dilihat sama Allah? Dosa aja banyak, mau cari muka sama Allah mana dilihatnya? Caranya lewat wali-wali, karena wali punya hubungan khusus sama Allah. Subhanallah, ini perkataan membuat dia jauh dari Allah, sehingga dia bersandar bukan kepada Allah, bersandar kepada wali-wali yang sudah mati. Padahal Allah mengatakan, wa ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun saja yang jatuh gugur kecuali Allah tahu. Itu daun, apalagi ente. Ente lebih mulia apa daun? Ente lah. Daun aja Allah tahu, apalagi antum. Antum di ujung dunia enggak ada orang seorang pun berdoa kepada Allah, salat malam, menangis. Allah tahu atau tidak? Tahu. Ini dibilang mana Allah perhatikan kamu, minta sama kepada wali-wali, sehingga akhirnya semangat pergi ke kuburan wali-wali, minta ke wali. Ke masjid sepi. Saya punya kawan cerita, orang awam, kata dia, Firanda ada kawanku, kawan sekolah saya, kawanku sampai liburan dia ambil cuti supaya pergi ke kuburan-kuburan. Saya bilang, kenapa susah-susah? Kamu bangun malam aja, sholat malam. Sholat malam, berdoa, selesai. Kenapa harus minta-minta ke wali-wali? Syaitan menghiasi, akhirnya hatinya bukan bersandar kepada Allah, tapi bersandar kepada wali. Sampai kemarin ada klip mengatakan, kalau kau lagi gelisah, sebut saja nama Abdurrahman, Abdurrahman, Abdurrahman sampai 7 kali, nanti hilang semua kegelisahanmu. Dari mana seperti ini? Ini dari mana? Bukannya suruh ingat Allah, berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Ini suruh zikir Abdurrahman. Ini seperti apa? Baik, kita lanjut.